Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Ketemu lagi dengan Kakak Teng Channel. Baik teman-teman, saya hari ini mau berbagi dengan teman-teman kaitannya dengan SPB. Jadi apa itu SPB? Apa fungsinya? Saya akan berbagi di sini teman-teman. Khususnya bagi teman-teman yang bekerja di atas kapal-kapal tradisional, baik pengangkut penumpang ataupun pengangkut barang, atau teman-teman yang bekerja di atas kapal-kapal ikan, atau juga bagi teman-teman yang ingin atau akan bekerja di atas kapal. Seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, SPB apa itu SPB? SPB adalah surat persetujuan berlayar. Jadi SPB kepanjangannya adalah surat persetujuan berlayar. Jadi setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar. Seperti itu teman-teman. SPB ini adalah dokumen negara. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar. Seperti itu dulu teman-teman. Kemudian saya mempersempit pembahasan teman-teman, atau saya lebih fokuskan kepada SPB saja. Jadi SPB itu ada berlaku untuk 24 jam dan sekali perjalanan, atau berlaku satu kali pelayaran. Itu maksudnya seperti apa teman-teman? Jadi SPB berlaku 24 jam artinya misalkan teman-teman mengajukan permohonan dan penerbitan SPB diterbitkan saat ini, anggaplah jam 10 malam atau jam 22.00. Kemudian teman-teman belum berlayar karena satu dan lain hal, sehingga teman-teman belum bisa melakukan pelayaran, maka sampai pada besok harinya atau besok malam jam yang sama, atau jam 10 malam atau jam 22.00, SPB-nya sudah tidak berlaku lagi teman-teman. Jadi SPB sudah tidak berlaku lagi. Setelah 24 jam teman-teman belum melakukan pelayaran atau belum meninggalkan pelabuhan. Seperti itu teman-teman. Kemudian SPB berlaku untuk sekali perjalanan. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Artinya teman-teman surat persetujuan berlayarnya bertolak dari pelabuhan A tujuan ke pelabuhan B. SPB-nya sampai di pelabuhan B sudah tidak berfungsi lagi teman-teman. Artinya sudah sampai di tujuan, SPB-nya sudah tidak berlaku lagi. Sehingga teman-teman yang akan melakukan pelayaran misalkan dari pelabuhan A ke pelabuhan B, kemudian pelabuhan B ke pelabuhan C, itu sudah tidak bisa lagi menggunakan SPB yang sama. Jadi ketika teman-teman berada di pelabuhan B, wajib mengajukan permohonan surat persetujuan berlayar baru atau SPB baru, sehingga pelabuhan tolak dari pelabuhan B, kemudian tujuannya ke pelabuhan C. Seperti teman-teman, sehingga tidak bisa dari pelabuhan A ke pelabuhan B dilanjutkan dengan pelabuhan C dengan satu SPB yang sama, itu tidak bisa teman-teman. Jadi SPB-nya berlaku untuk sekali perjalanan dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Sampai di pelabuhan tujuan SPB-nya sudah tidak berlaku lagi. Oke teman-teman, seperti itu. Sekarang apa SPB itu dikasih begitu-begitu saja atau ada proses-prosesnya teman-teman? Jadi pengambilan SPB tentu, atau memiliki SPB tentu ada proses-proses atau ada tahap-tahapnya teman-teman. Jadi saya mau sampaikan begini teman-teman. Ketika teman-teman tiba di suatu pelabuhan atau tiba di pelabuhan, teman-teman wajib memberitahukan kedatangan kapal. Anggaplah ini kita bercerita tentang kapal-kapal tradisional. Kita tidak bercerita tentang kapal-kapal yang besar, karena kapal-kapal yang besar biasanya sudah memiliki agen.
Jadi kita berbicara tentang kapal-kapal yang ukuran di bawah 35 gross ton atau kapal-kapal tradisional. Oke, baik teman-teman. Ya teman-teman, begitu tiba di pelabuhan wajib memberitahukan kedatangan kapalnya ke Syah Bandar. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian dokumen-dokumen kapal itu diserahkan. Dokumen-dokumen di atas kapal wajib, artinya dokumen kapal itu wajib diserahkan ke Syah Bandar untuk diperiksa. Jadi wajib diserahkan ke Syah Bandar untuk diperiksa teman-teman. Diperiksa dia punya teknis nautis, teknisnya, kemudian administrasinya. Nanti dokumen-dokumen teman-teman sekalian akan diberikan bersamaan dengan SPB. Jadi misalkan hari ini teman-teman tiba melaporkan kedatangan, kemudian dokumen diserahkan, memberitahukan bahwa besok akan berangkat. Seperti itu, dokumen-dokumen akan diperiksa, kemudian kapalnya, sehingga kapalnya layak atau layak laut, memenuhi unsur-unsur kelayak lautan kapal, sehingga SPB-nya boleh dikeluarkan teman-teman. Jadi ketika besok teman-teman mau berlayar, dokumen-dokumen itu diserahkan bersamaan dengan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar, sehingga teman-teman meninggalkan pelabuhan itu kapal sudah memenuhi kelayak lautan kapal. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah khawatir atau bingung seperti apa teman-teman. Begitu tiba di pelabuhan, dokumen wajib diserahkan ke Syah Bandar. Seperti itu teman-teman. Diserahkan, diperiksa, kemudian nanti diberikan kembali bersamaan dengan surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syah Bandar. Oke, baik teman-teman. Baik teman-teman, jadi tadi saya sempat singgung kaitannya dengan administrasi. Nah, administrasi tentunya ada biaya-biaya teman-teman. Karena itu penerimaan negara teman-teman, atau pendapatan untuk negara, PNBP-nya teman-teman. Ada biaya labu, biaya tambat, atau jasa tambat begitu teman-teman. Jasa labu, jasa tambat, jasa navigasi dan sebagainya untuk administrasinya. Kemudian yang tadi saya bilang tentang teknis, nanti mungkin next video saya akan membahas tentang apa itu kelayak lautan kapal. Tapi di sini tadi saya sudah membahas sedikit tentang teknik atau teknis di sini saya singkat saja bahwa yang dimaksud dengan teknis di sini adalah kapal itu sendiri teman-teman. Apakah kapal itu bagus, layak atau tidak, misalkan ada lubang-lubang atau ada kebocoran atau apa gitu. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Jadi dicek untuk kapalnya sendiri, kemudian peralatan-peralatan navigasinya, alat-alat keselamatannya, dan seterusnya teman-teman. Nah, itu kira-kira seperti itu mesinnya secara teknis. Kalau administrasinya ya tadi saya sampaikan itu teman-teman, ada biaya-biaya juga yang perlu dibayar untuk jasa labu, jasa tambat, jasa navigasi. Seperti itu teman-teman. Teman-teman tidak usah khawatir atau tidak usah takut ketemu dengan Syah Bandar atau datang pada petugas Syah Bandar. Tidak perlu khawatir teman-teman, karena teman-teman punya kekurangan, baik surat-surat kapal itu akan diperhatikan atau akan diperiksa sama petugas Syah Bandar, sehingga kalau teman-teman punya sertifikatnya sudah mati atau hilang atau sebagainya, bisa dilaporkan ke petugas Syah Bandar sehingga ada solusi atau kebijakan. Intinya teman-teman, bahwa teman-teman berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar. Artinya teman-teman berlayar tidak boleh tidak ada SPB, harus ada, wajib ada. Karena itu salah satu dokumen negara yang wajib ada di atas kapal pada saat kapal itu melakukan pelayaran. Baik teman-teman. Kemudian ada yang bertanya,
khususnya untuk kapal-kapal ikan, karena sekarang itu ada sabandar perikanan. Sabandar perikanan. Jadi teman-teman yang bekerja atas kapal-kapal perikanan mengajukan penerbitan surat persetujuan berlayar pada sabandar perikanan. Pada sabandar perikanan teman-teman. Nah, pertanyaannya, kalau di tempat teman-teman akan melakukan pelayaran tidak ada petugas sabandar perikanan atau sabandar perikanan. Nah, di sini saya sampaikan bahwa apabila di situ tidak ada sabandar perikanan, teman-teman datang ke sabandar umum. Datang ke sabandar umum, yaitu Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yaitu kantor sabandar terdekat. Kantor sabandar terdekat, sehingga ketika teman-teman melakukan pelayaran atau berangkat ke fishing ground, tempat pemancingan dan sebagainya, itu memiliki surat persetujuan berlayar. Itu teman-teman. Jadi saya sharing seperti itu. Kemudian ada pertanyaannya lagi, bagaimana dengan kapal-kapal tradisional yang di daerah-daerah terpencil yang memang tidak ada petugas sabandar. Nah, ini teman-teman dari daerah-daerah terpencil, misalkan dari kecamatan atau perkampungan-perkampungan yang tidak memiliki petugas sabandar di situ, yang tidak ada petugas sabandar di situ. Kemudian teman-teman ingin berlayar atau akan melakukan pelayaran ke kota atau ke pelabuhan yang ada petugas sabandarnya. Nah, teman-teman ketika dari daerah terpencil itu meminta surat keterangan dari kepala desa atau kepala desa setempat itu teman-teman. Jadi teman-teman harus minta surat keterangan dari kepala desa atau kepala dusun itu teman-teman. Seperti itu, sehingga teman-teman berlayar itu tidak dengan kosong-kosong begitu teman-teman, tetapi ada surat yang teman-teman pegang, yang bawah, sehingga benar bahwa teman-teman ini berangkat dari pelabuhan ini. Seperti itu. Kemudian yang paling penting juga bahwa ketika kapal berlayar itu teman-teman pastikan bahwa dokumen-dokumen itu ada di atas kapal. Dokumen kapal itu sendiri, dokumen muatan yang teman-teman bawa atau penumpang, berarti daftar penumpangnya. Nah, kemudian dokumen teman-teman sendiri. Nah, teman-teman membawa kapal harus punya dokumen, punya kompetensi, sehingga dokumen-dokumen itu harus ada di atas kapal. Saya ingatkan lagi teman-teman, bahwa setiap kali teman-teman melakukan pelayaran, pastikan bahwa dokumen-dokumen itu telah berada di atas kapal, sehingga teman-teman melakukan pelayaran itu dengan aman. Ketika ada pemeriksaan-pemeriksaan di tengah laut atau tiba di pelabuhan, dokumen-dokumen itu semuanya ada, baik dokumen kapalnya sendiri, dokumen krunya, kemudian dokumen muatannya. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Jika belum memahami atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Namun mau lebih jelas kita boleh sharing, teman-teman bisa komen sehingga kita bisa berbagi lebih dalam lagi teman-teman, khususnya SPB. Jadi mungkin sedikit saja yang saya sampaikan ini, dengan harapan itu dapat bermanfaat bagi teman-teman. Selamat berlayar, utamakan keselamatan. Pelayaran yang aman, nyaman, dan selamat adalah harapan kita. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Kakak Teng.